Salam Efrata Devotion. Apa yang benar-benar bikin kita bahagia? Keadaan yang baik-baik saja kan? Tapi kenyataannya keadaan kita tidak selalu baik-baik saja. Keadaan bisa berubah. Keadaan terkadang tidak memihak kita. Tetapi bagi saya nih, kita bahagia tergantung kita dekat siapa. Kalau kita dekat dengan orang yang sangat kita cintai dan mencintai kita, itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi sekali lagi, orang yang kita cintai dan yang mencintai kita pun bisa berubah. Tidak selamanya bisa hadir untuk kita kan. Coba dengar cerita ini. Suatu ketika istri John Maxwell, pembicara motivator top yang bernama Margaret, ia sedang menjadi pembicara di salah satu sesi seminar tentang kebahagiaan. Maxwell, sang suami, duduk di bangku paling depan dan mendengarkan ya. Di akhir sesi, semua pengunjung bertepuk tangan dan tiba sesi tanya jawab. Setelah beberapa pertanyaan, seorang ibu mengacungkan tangannya untuk bertanya. Mrs. Margaret katanya, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Seluruh ruangan langsung terdiam. Satu pertanyaan yang tajam gitu kan. Margaret tampak berpikir beberapa saat dan kemudian menjawab, tidak. Seluruh ruangan terkejut. Tidak, katanya sekali lagi. John Maxwell tidak bisa membuatku bahagia, katanya. Seisi ruangan langsung menoleh ke arah Maxwell. Maxwell juga menoleh-noleh mencari pintu keluar gitu ya. Rasa ingin cepat-cepat keluar. Kemudian lanjut Margaret, John Maxwell adalah seorang suami yang sangat baik. Ia tidak pernah berjudi, mabuk-mabukan, main serong. Ia setia, selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani. Tapi tetap dia tidak bisa membuatku bahagia. Tiba-tiba ada suara bertanya, mengapa? Jawabnya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri. Margaret mengatakan, tidak ada orang lain yang bisa membuatmu bahagia. Baik itu pasangan hidupmu, sahabatmu, uangmu, hobimu, semua itu tidak bisa membuatmu bahagia. Karena yang bisa membuat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kalau kamu sering merasa berkecukupan, tidak pernah punya perasaan minder, selalu percaya diri, kamu tidak akan merasa sedih. Sesungguhnya pola pikir kita yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak, bukan faktor luar. Bahagia atau tidaknya hidupmu bukan ditentukan oleh seberapa kaya dirimu, cantik istrimu, atau gagah suamimu, atau sesukses apapun hidupmu. Bahagia adalah pilihanmu sendiri. Itu kata Margaret, istri John Maxwell. Tapi begini, diri ini yang memang bertanggung jawab besar untuk mengambil keputusan bahagia atau tidak. Tetapi diri ini mesti ada kekuatan untuk memutuskan bahagia atau tidak. Saya setuju memang keadaan dan orang lain tidak bisa membuat kita sepenuhnya bahagia. Apalagi dengan orang-orang yang toksik, kumpulan pencemooh gitu. Oleh karena itu saya mengaminkan firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana berbahagia. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang bikin kita bahagia adalah keputusan kita untuk merenungkan perkataan dan janji Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Keadaan tidak selalu baik-baik saja. Orang di sekitar kita bisa mengkhianati kita. Tapi hati ini mesti bahagia. Dan itu bersumber dari firman-Nya. Apa yang paling sering kita pikirkan dan renungkan? Masalah atau hal-hal negatif? Pikirkanlah firman Tuhan. Kalau mau bahagia, renungkanlah perkataan Tuhan siang dan malam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu sumber kebahagiaan kami hanya Engkau Allah kami yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kami, yang bisa memenuhi hati kami, yang bisa memuaskan hati kami. Dunia ini keadaan bisa berubah, orang-orang sekitar kami bisa berubah untuk setia mencintai kami. Tapi kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kami, bahkan kepuasan jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau alami firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, merenungkan perkataan-Mu, merenungkan janji-Mu. Karena itulah sumber kekuatan, sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.